Oke. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar mengenai dhabt itu apa, kemudian adil itu seperti apa. Sekarang kita akan masuk ke dua pembahasan langsung dijadikan satu, yaitu syad dan ilah. Selanjutnya nanti ada jarh wa ta'dil dan seterusnya. Nah, sebenarnya ada al-hadis al-ma'lul dan ilmul ilal. Jadi ilmul ilal ini bagian dari ilmul hadis yang sebenarnya lebih luas pembahasannya daripada hadis al-ma'lul atau hadis yang ada ilahnya. Nanti kita akan dengarkan bersama mengenai apa itu syad dan ilah, bagaimana kriterianya, bagaimana cara mengetahuinya, dan contoh-contohnya seperti apa. Oke, dan ini sekarang saya langsung serahkan ke teman-teman kelompok 9 untuk menyiapkan presentasinya. Ini baru pertama ini ya, nanti itu perkuliahan pas puasa atau sudah pernah sebelum-sebelumnya? Sebelumnya sudah pernah, Bu. Oh iya, isi. Iya, Dulu Bu. saya pas ngajar, pas ngajar, tapi dicepetin biar nggak pas bulan puasa. Oh, gitu. Terus kalau misalnya jam 11 gitu masih pada semangatnya sih atau udah lemes? Saya jam ketiga gitu. Siang sih, Bu. Hah? Siang tuh biasanya udah lemes itu. Cuman kalau udah kelamaan biasa aja sih. Oh, jadi pas awal-awal aja berarti ya.
Yumif, mulai aja ya. Baik, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Nadra, dan 2 teman saya yaitu ada Miftah Fetrisia dan Novia Alifatul Hauziah akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Syadz dan Ilat. Baik, langsung masuk pembahasan pertama yaitu ada definisi syadz dan ilat. Yang pertama dari definisi syadz terlebih dahulu. Syadz menurut bahasa adalah janggal atau asing. Ialah adalah sebuah hadis yang maksudnya berlawanan dengan hadis lain yang diriwayatkan oleh rawi yang lebih sikoh daripada rawi yang meriwayatkan hadis yang pertama. Ulama berbeda pendapat tentang pengertian hadis syadz. Menurut Imam Syafi'i, dalam merumuskan definisi hadis syadz, menyatakan bahwa hadis syadz adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang sikoh, berbeda dengan hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang yang semuanya sikoh. Adapun menurut Al-Hakim, hadis syadz adalah hadis yang diriwayatkan sendiri oleh seorang perawi sikoh dan tidak mempunyai muttabi yang menguatkan periwayat sikoh tersebut. Kemudian Imam Syafi'i juga menyebutkan ada 2 syarat hadis syadz, yaitu penyendirian dan pertentangan. Definisi yang dikemukakan Al-Hakim mensyaratkan penyendirian secara mutlak tanpa mensyaratkan perlawanan. Penyendirian dimaksud terdiri dari orang-orang yang sikoh dan tidak punya muttabi. Kemudian menurut Imam Syafi'i, suatu hadis mengandung syadz apabila diriwayatkan oleh periwayat yang sikoh dan bertentangan dengan hadis yang banyak diriwayatkan oleh para periwayat lainnya. Sedangkan suatu riwayat tidak dinyatakan mengandung syadz apabila diriwayatkan oleh periwayat yang sikoh dan diriwayatkan pula oleh periwayat yang tidak sikoh. Sebuah hadis dianggap syadz apabila pertama, yaitu semua perawinya sikoh. Kedua, memiliki lebih dari 1 periwayat. Ketiga, matan dan sanadnya bertentangan dengan riwayat-riwayat lain yang dianggap sikoh. Kemudian definisi ilat. Ilat secara bahasa artinya adalah penyakit, kejadian, dan sebab. Sedangkan secara istilah menurut ulama hadis adalah sebab yang samar yang dapat menurunkan kredibilitas kesahihan hadis. Ilat mencakup juga sebab yang tidak mencela atau menurunkan kredibilitas kesahihan hadis. Menurut Imam Shalah, ilat adalah hadis yang terdapat cacat yang menurunkan kredibilitas kesahihan hadis. Padahal dari segi lahir selamat dari cacat itu. Hal itu terjadi pada sanad yang perawi-perawinya sikoh dan tidak mempunyai semua persyaratan hadis sahih dari lahir. Menurut istilah hadis, ilat berarti sebab yang tersembunyi yang dapat merusak kesahihan hadis. Sebagai sebab kecacatan hadis, pengertian ilat di sini berbeda dengan pengertian ilat secara umum. Misalnya karena periwayat pendusta atau kuat hafalan. Cacat umum seperti ini dapat mengakibatkan pula lemahnya hadis. Tetapi hadis yang mengandung cacat itu tidak disebut dengan hadis mu'allal. Dilihat dari segi periwayat, hadis mu'allal sama dengan hadis syadz, yaitu keduanya sama-sama diriwayatkan oleh periwayat yang sikoh. Bedanya dalam hadis mu'allal, ilat hadis tersebut dapat ditemukan, sedangkan dalam hadis syadz tidak. Karena dalam hadis syadz memang tidak mengandung ilat. Sebagaimana telah dijelaskan, tidak adanya ilat merupakan salah satu syarat kesahihan suatu hadis. Jika suatu hadis mengandung ilat, maka hadis tersebut dinyatakan tidak sahih. Menurut istilah ahli hadis, ilat berarti sebab yang tersembunyi yang dapat merusak kesahihan hadis. Ulama menyatakan bahwa orang yang mampu
meneliti ilat hadis hanyalah orang yang cerdas, memiliki hafalan hadis yang banyak, paham akan hadis yang dihafalnya, memiliki pengetahuan yang mendalam tentang tingkat kedobitan periwayat, dan ahli dalam bidang sanad dan matan. Mahmud At-Tohan menjelaskan bahwa suatu hadis dinyatakan mengandung ilat apabila memenuhi kriteria berikut. Yang pertama adalah periwayatnya menyendiri. Yang kedua, periwayatan yang lain bertentangan dengannya. Yang ketiga, qarinah lain yang terkait dengan dua unsur di atas. Jadi dapat disimpulkan bahwa ilat adalah kecacatan yang tersembunyi yang dapat merusak kualitas suatu hadis. Kemudian yang B ada cara mengetahui syadz dan ilat yang akan dilanjutkan oleh Miftah Patricia. Disilahkan. Baik, selanjutnya adalah cara mengetahui syadz dan ilal. Yang pertama, cara mengetahui syadz. Cara mengetahui syadz itu dalam hadis adalah dengan menelusuri berbagai buku induk hadis. Selanjutnya, diadakan perbandingan antara satu hadis dengan hadis lainnya, baik dari segi sanad maupun matan. Jika bertentangan dengan periwayatan yang lebih sihah disebut syadz. Ulama pada umumnya mengakui bahwa penelitian syadz dan ilat tidaklah mudah. Berikut ini ada pendapat mereka mengenai hal tersebut. Pertama, penelitian syadz dan ilat hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hadis dan terbiasa meneliti. Kemudian yang kedua, penelitian tentang syadz itu lebih sulit daripada ilat. Oleh karena itu, belum ada buku khusus mengenai syadz dalam hadis. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa lawan hadis syadz adalah hadis mahfidz. Akan tetapi, maksud syadz di sini bukan lawan hadis mahfudz tersebut. Dia memiliki makna tersendiri, yaitu hadis yang di antara periwayatnya memiliki sifat kurang baik hafalannya, atau soal hifzi. Syadz terakhir ini tidak termasuk penelitian yang sulit diteliti, karena biografi para periwayat hadis sudah banyak dijumpai di berbagai buku ilmu hadis. Nah, yang kedua, cara mengetahui ilat. Untuk mengetahui ilal atau ilat, hadis terlebih dahulu ditelusuri dari berbagai buku induk hadis dengan sanad lengkap atau takhrij. Setelah itu dibandingkan antara satu dan lainnya, baik dari segi sanad maupun matan. Dilihat pula perbedaan para periwayat seperti kedobitan dan keteguhan mereka. Jika ada cacat yang tersimpan berarti hadis mu'allal. Al-Khatib Abu Bakar mengatakan bahwa metode untuk mengetahui ilal hadis adalah menghimpun semua sanad, menelaah perbedaan para periwayat, serta membandingkan hafalan dan kedobitan mereka. Ulama ahli kritik hadis mengakui bahwa penelitian ilal hadis yang menyangkut kesohihan memang sulit dilakukan. Muhammad Syuhudi Ismail mengatakan bahwa sebagai mereka menyatakan tentang ilah sebagai berikut. Pendapat mereka ya. Pertama, meneliti ilah hadis diperlukan ilham. Ini adalah pernyataan Abdurrahman bin Mahdi. Terus yang kedua, orang yang mampu meneliti ilah hadis adalah orang yang cerdas, memiliki hafalan yang banyak tentang hadis dan paham isinya, berpengetahuan mendalam tentang tingkat kedobitan para periwayat hadis, serta ahli di bidang sanad dan matan. Yang ketiga, acuan utama dalam penelitian adalah hafalan, pemahaman, dan pengetahuan yang luas tentang hadis. Pernyataan ini dikemukakan oleh Al-Hakim An-Nasaiburi. Kemudian, meneliti ilah hadis bagaikan kemampuan ahli uang logam yang dapat mengetahui asli atau tidak dari mendengar dentingan bunyinya. Nah, Ibnu Mahdi berkata bahwa dalam mengetahui ilmu hadis diperlukan ilham. Jika seseorang yang alim tentang ilmu hadis ditanya, dari mana Anda mengetahuinya? Tidak ada alasan atau hujah baginya dan banyak yang tidak dapat menunjukkan hal itu. Sama halnya jika misalnya kita datang ke ahli logam yang mengatakan uang asli, kita tanya, dari mana kamu tahu ini uang asli gitu dan kenapa ini palsu? Tentu kita tuh menerima aja gitu. Maksudnya inilah hadis hanya dapat ditemukan oleh para pakar yang ahli dalam bidang hadis gitu.
kembalikan ke Nada. Baik, selanjutnya yaitu ada contoh-contoh dari syad dan ilat yang akan dijelaskan oleh Novia Lifatul Fauzia. Disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada contoh syad dan ilat. Yang pertama, contoh syad. Para ahli hadis memang mengakui kesulitan dalam mendeteksi hadis yang sahih. Hal ini dikarenakan para perawi hadis syadz dianggap thiqah oleh para kritikus hadis dan periwayatannya tampak tidak terputus. Masalahnya baru dapat ditemukan setelah meneliti secara dalam. Misalnya dengan membandingkan sejumlah isnad dan matan hadis-hadis yang berkaitan. Hanya mereka yang terlatih dan ahli dalam penelitian hadis yang dapat mengetahui hadis yang syadz. Syadz terjadi pada sanad dan matan. Yang pertama, syadz yang terjadi pada sanad. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Ibnu Abi Umar. Hadatsana Sufyan an Amri bin Dinarin an Ausajata an ibni Abbasin anna rajulan mata ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walam yada' warithan illa abadan huwa a'taqahu fa'a'tahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mirathahu. Yang artinya telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Umar telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Amr bin Dinar dari Ausajah dari Ibnu Abbas bahwa seorang laki-laki meninggal dunia di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta tidak meninggalkan ahli waris kecuali seorang hamba yang ia merdekakan atau maula. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan harta warisannya kepada hamba itu. Hadis riwayat Tirmizi 256 dengan hadis Ibnu Abi Hatim rawahu Muhammad Dubnu Zaidin an Amri bin Dinarin an Ausajata maula Ibnu Abbasin anna rajulan tuwfiya. Artinya diriwayatkan hadis itu oleh Hamad bin Zaid dari Amr bin Dinar dari Ausajah hamba Ibnu Abbas bahwa seorang laki-laki meninggal dan seterusnya. Dan keterangannya, yang pertama, dalam sanad yang pertama, yang menjadi pokok adalah Sufyan bin Uyainah. Sufyan meriwayatkan dari Amr bin Dinar, dari Ausajah, dan Ibnu Abbas. Yang kedua, yang menjadi pokok dalam sanad kedua adalah Hamad bin Zaid. Hamad ini meriwayatkan dari Amr bin Dinar, dari Ausajah tanpa Ibnu Abbas. Sufyan dan Hamad adalah orang-orang kepercayaan dan ahli hafalan. Tetapi riwayat Sufyan yang memakai sebutan Ibnu Abbas itu dibantu oleh Ibnu Juraij, Muhammad bin Muslim al-Ta'ifi, dan lainnya. Sedang riwayat Hamad tidak ada yang membantunya. Berdasarkan keterangan di atas, nomor 3, maka riwayat Sufyan lebih patut atau kuat daripada riwayat Hamad. Karena itu, Imam Abu Hatim menguatkan riwayat Sufyan. Riwayat Hamad yang menyalahi Sufyan yang lebih kuat itu disebut syadz. Sedangkan riwayat Sufyan dikatakan mahfud atau yang terpelihara. Kemudian riwayat-riwayat syadz seperti itu dianggap lemah. Syadz tersebut terjadinya pada sanad, maka dari itu disebut syadz pada sanad. Kemudian ada syadz pada matan. Hadatsana Ibnu Sarhi Thana bani Wahbin akhbaroni Yunusu an ibni Shihabin an Amrata binti Abdirrahmani an Aisyata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam nahara an ali Muhammadin fi hajjatil wada'i baqaratan wahidatan. Artinya telah menceritakan kepada kami Ibnu Sarah telah menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab telah mengkhabarkan kepada kami Yunus dari Ibnu Syihab, dari Amrah bin Abdurrahman, dari Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
bahwa Rasulullah SAW berkurban untuk keluarga Muhammad, istri-istrinya, pada haji wada, seekor sapi betina. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian dengan hadis rawahu Ammarudduniyu an Abdirrahman bin al-Qasimi an abihi an Aisyata qalat dhabaha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma hajajna baqaratan. Artinya diriwayatkan hadis oleh Ammar ad-Duhni dari Abdurrahman bin al-Qasim dari ayahnya yaitu Al-Qasim dari Aisyah, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyembelih untuk kami pada hari kami naik haji, yaitu seekor sapi. Seekor sapi. Keterangan. Yang pertama, yang menjadi pokok pembicaraan dalam hadis pertama adalah Yunus, dan dalam hadis kedua adalah Amr ad-Duhni. Yang kedua, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada 9 orang. Dalam hadis pertama disebut seekor sapi, yaitu seekor sapi untuk 9 orang istri. Sedangkan dalam hadis kedua dikatakan seekor, berarti untuk 9 istri. Nabi berkurban 9 ekor sapi. Dua hadis ini berlawanan, perlu diperiksa mana yang lebih kuat. Yunus dan Amr adalah orang-orang kepercayaan, tetapi Yunus lebih kuat daripada Ammar. Tambahan pula riwayat Yunus dibantu oleh Ma'mar yang lafaz hadisnya lebih tegas dari riwayat Yunus dan dibantu lagi dari jalan Abu Hurairah. Pembantu-pembantu ini semua meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban seekor sapi untuk 9 orang istrinya. Adapun riwayat Amr tidak mendapat bantuan. Karena itu, maka riwayat Yunus lebih kuat daripada riwayat Ammar. Maka riwayat Yunus disebut mahfud, sedangkan riwayat Ammar syadz. Karena keganjilan ini terjadi pada matan, maka dikatakan syadz pada matan. Syadz pada matan ini dianggap lemah dan tidak boleh dipakai. Dan yang terakhir, dalam kejadian tersebut, yang dipakai adalah riwayat Yunus yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban seekor sapi betina untuk 9 orang istrinya. Yang kedua ada contoh ilat. Contoh ilat pada sanad. Hadis Musa bin Aqabah an Suhail bin Abi Shalih an abihi an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man jalasa majlisan kathra fihi lawqah faqala qabla ay yaquma subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik illa ghafarolahu makana fi majlisahu dzalik. Barang siapa hadir dalam suatu majlis yang padanya terdapat banyak terjadi kegaduhan. Kemudian sebelum berdiri ia berkata, Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu. Tiada Tuhan selain Engkau, aku mohon ampun kepadamu, dan aku bertobat kepadamu. Maka ia mendapat ampunan atas dosa yang terjadi di majlis tersebut. Para muhaddisin tidak mengetahui apakah Musa bin Uqbah mendengar dari Suhail bin Abi Shalih ataukah tidak. Hal ini menjadikan cacat sanad ini. Imam Muslim datang dan bertanya kepada Al-Bukhari tentang hadis ini. Bukhari menjawab, hadis ini bagus. Saya tidak tahu di dunia ini dalam bab atau masalah ini kecuali hadis ini. Hanya saja hadis ini ma'lul. Sanad yang lebih sahih adalah sebagai berikut. Yaitu hadatsana bihi Musa bin Ismail hadatsana Wahib hadatsana Suhail an Aun bin Abdillah qauluh. Imam Bukhari berkata ini lebih baik karena tidak disebutkan Musa bin Uqbah mendengar dari Suhail. Kemudian contoh ilat pada matan an Anas bin Maliki annahu qala qumtu wara'a Abi Bakrin wa Umar wa Utsman fakulluhum kana la yaqra'u bismillahirrahmanirrahim idza
iftataha as-shalah. Dari Anas bin Malik bahwa ia berkata, aku berdiri di belakang Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Mereka semua tidak membaca basmalah ketika memulai sholat. Hadis riwayat Malik. Hadis di atas menjelaskan bahwa Abu Bakar, Umar, dan Utsman tidak membaca basmalah ketika memulai membaca Al-Fatihah. Hadis ini dinilai mu'allal pada matan oleh Asy-Syafi'i karena menyalahi periwayatan hufadz. Hufadz meriwayatkan bahwa mereka yaitu hufadz jama dari hafidz, yaitu orang yang hafal 100.000 hadis, membaca basmalah. Namun sebagian periwayatan menyatakan bahwa basmalah dibaca pelan atau sir, dan sebagian lagi menyatakan dibaca keras atau jahar. Menurutnya, sebagian periwayatan Malik di atas menyalahi periwayatan Sufyan bin Uyainah, Al-Fazari, Ats-Tsaqafi, dan beberapa orang lagi. Ia menghitung ada sekitar 7 atau 8 orang yang semuanya sepakat bahwa periwayatan Malik tersebut salah. Jumlah mayoritas lebih utama daripada seorang diri. Sementara itu, Asy-Syafi'i menarjih periwayatannya dari Sufyan sebagai berikut. An Anasin radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umaru wa Utsmanu yaftatihuna al-qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin. Dari Anas ia berkata, aku berdiri di belakang Nabi, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Mereka semua memulai membaca Al-Fatihah dengan hamdalah. Hadis riwayat Asy-Syafi'i. As-Suyuti menyatakan bahwa Asy-Syafi'i berkata, mereka memulai membaca Al-Fatihah sebelum membaca surah. Hal itu tidak berarti mereka meninggalkan basmalah. Demikian juga ada Ruqutni yang mengatakan bahwa hadis ini mahfudz dari Qatadah dan lainnya dari Anas. Menurut Al-Baihaqi, ashab Qatadah yang meriwayatkan hadis di atas diantaranya Ayub, Syu'bah, dan Ad-Dustawai, Syaiban bin Abdurrahman, Sa'id bin Abi Arubah, Abu Uwanah, dan lain-lain. Ibnu Abdil Bar mengatakan bahwa ashab Qatadah adalah hufadz. Mereka tidak meriwayatkan pengguguran basmalah dalam Al-Fatihah, dan ini sesuai dengan periwayatan muttafaqun alaih. Selanjutnya ada kitab-kitab mu'allal atau ilmu tentang ilal hadis dan hadis-hadis mu'allal. Cukup banyak kitab yang ditulis para ulama tentang hadis-hadis yang terkena ilah yang merupakan hasil penelitian mereka. Di antara kitab ilal al-hadis adalah 1. Al-Ilal karya Ibnu Al-Madini, 2. Ilalul Hadis karya Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi, 3. Al-Ilal wal Ma'rifatur Rijal karya Ahmad bin Hanbal, yang keempat kitab Al-Ilal karya Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Harun Al-Baghdadi. Yang kelima, kitab Al-Ilal karya Al-Bukhari. Yang keenam, kitab Al-Ilal karya Muslim. Yang ketujuh, Al-Ilal Shaghir wal Ilalul Kabir karya At-Tirmidzi. Dan yang terakhir, Al-Ilalul Waridah fil Haditsin Nabawiyah karya Al-Hafidz Ali bin Umar Ad-Darqutni. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin cukup sampai di sini penjelasan mengenai syad dan ilat. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ingin ditambahkan, dipersilahkan. Bagaimana teman-teman? Apa ada yang ingin ditanyakan?
Maaf Ibu, mungkin teman-teman belum ada yang ingin bertanya. Ibu boleh menjelaskan terlebih dahulu mungkin menambahkan. Oke, sekarang kita pembahasannya adalah syad dan mungkar. Syad dan ilal. Pertama, kita mesti tahu bahwa kalau kemarin itu sebelumnya asyad dan al-adalah wa dhabt itu tempatnya itu di sanad, gitu ya. Jadi kalau misalnya adalah berarti yang dibahas adalah orangnya, para perawinya seperti apa, apakah dia ini punya kualitas yang bagus, terus kemudian apakah hafalannya bagus dan sebagainya. Kemudian itu nah dapat juga sama sih, dapat juga apakah dia hafalannya bagus, apakah dia kuat hafalannya, ataukah dia punya hafalannya itu di kepala aja, ataukah dia juga ditambah dengan hafalan di tulisan gitu ya, punya tulisan tentang bukunya. Nah, kalau syad dan illat ini terjadi di matan dan di sanad. Jadi dalam pembahasan kritik hadis itu biasanya ada hal-hal yang mustarok atau bersama. Ada yang jadi satu gitu. Jadi ada kritik hadisnya itu bisa terjadi di sanadnya dan bisa terjadi di matannya, yaitu terkait dengan apa permasalahan syad dan di. Oke, sekarang pertama kita bahas apa dulu, syad dulu ya sebelum ke illat. Kalau kita lihat beberapa literatur, memang benar bahwa memang pembahasan yang khusus membahas mengenai syad ini nggak banyak, karena biasanya mungkin disambung atau dimasukkan dalam pembahasan khusus ulumul hadis, atau jadi kalau Ibnu Salah menulis Muqaddimah nanti ada pembahasan khusus mengenai syarat, mengenai kalau siapa al-Iraqi nah maka kemudian beliau juga menulis sedikit membahas mengenai syad itu apa. Nah ini, jadi kalau ini yang di depan sudah, ini ada Muqaddimah Ibnu Salah di Ulumul Hadis, dan beliau membuat bab khusus mengenai ma'rifat syad. Itu apa? Ini yang mutanya. Kalau mutakhirin itu ada di pembahasan di bukunya Manhajun Naqd fi Ilmil Hadis milik Syekh Nuruddin Itter juga disebutkan. Disebutkan dalam satu bab khusus mengenai syad dan mahfud syad itu apa gitu kan. Kalau ada juga yang menulis mengenai syad al-munkar, syad wal munkar wa ziyadatus suqyah. Memang karena kalau kita baca secara lebih mendalam, ada perbedaan pendapat antara para ulama mengenai ta'rifnya syad itu sendiri apa gitu kan. Jadi semua itu punya ini gitu loh, punya ta'rif masing-masing. Kita lihat ya. Kan ta'rifus syad. Coba secara istilah Ibnu Hajar punya
ta'rif sendiri atau punya definisi sendiri mengenai syad, yaitu marawahul maqbul mukhalifan liman huwa aula minhu. Jadi apa yang diriwayatkan oleh orang yang bisa diterima, yang itu mukhalif, yang berbeda dengan orang yang lebih aula, yang lebih tinggi statusnya daripada orang tersebut. Itu versi Ibnu Hajar. Hakim An-Naisaburi punya pendapat sendiri. Abu Ya'la Al-Khalili punya pendapat sendiri, yaitu syad itu adalah malaisa lahu illa isnadun wahid. Jadi hadis syad adalah hadis yang syaratnya cuma satu, alias tersendiri ya, tafarrud itu tersendiri, atau dalam istilahnya teman-teman di dalam makalah tadi itu ya tersendiri gitu ya, tersendiri atau nggak ada yang lain maksudnya, jadi cuma ada satu jalur gitu kan. Yasyuddu bidzalika syaikhun thiqatun kana aw ghairu thiqah. Jadi kalau Abu Ya'la itu menyamakan antara yang sikoh dengan ghairu sikoh. Nanti ada lagi orang yang lain yang menyatakan bahwa enggak, ini tuh orang-orang sikoh aja. Ibnu Shalah misalnya. Beliau ini merinci gitu ya, merinci antara ta'rifnya. Nah, sebenarnya jadinya ada perbedaan pendapat antara mereka semua, masing-masing punya definisi, dan definisinya juga kadang luas, kadang sempit gitu kan. Ada yang di dalamnya memasukkan hadis mungkar, ada yang di dalamnya itu cuman riwayat yang dari orang-orang sikoh aja, ada yang enggak sikoh dan enggak sikoh ketika dia itu tafarrad atau sendiri, cuman satu jalur aja. Nah, itu masuk kategori syad. Seperti itu. Nah, hal ini nanti juga ini menunjukkan bahwa mereka ini masing-masing ketika berpendapat ya pasti ada ilmunya gitu kan. Terus maksudnya menunjukkan bahwa mereka ini sangat matang dalam keilmuan, sehingga bisa menyimpulkan atau bisa sampai pada definisi yang dia itu saling berbeda antara satu ulama dengan ulama yang lain. Jadi nggak ikut satu gitu aja, nggak. Tapi berbeda-beda. Nah, itu yang mutaqaddimin ya, mutaqaddimin. Jadi ada 3 madhab katanya. Syad itu adalah tafarrudus sikoh mutlaqan. Jadi kalau ada orang sikoh, jadi orangnya itu sikoh. Maksudnya jalur sanadnya itu orangnya sikoh semua. Tapi dia itu sendiri nggak sama. Maksudnya cuman dari jalur dia aja. Sementara yang lain-lainnya itu hadisnya itu nggak sama dengan dia gitu. Bagaimana? Kemudian ada madhab satu lagi, madhab yang lain menyatakan syad itu tafarrudur rawi mutlaqan. Jadi kalau yang pertama itu cuman tafarrudus siqah mutlaqan, kalau ini tafarrudus rawi mutlaqan. Jadi dia menyamakan antara yang rawi yang siqah dengan yang enggak siqah. Jadi ini artinya nanti akan masuk hadis mungkar. Karena kalau seorang yang dhaif terus hadisnya itu enggak sama dengan riwayat-riwayatnya orang yang sikoh, ya udah tinggal dibuang aja kan sebenarnya. Ya gitu, nggak usah ribet gitu sebenarnya, tinggal ditolak aja hadisnya. Nah, tapi ini kita memang disebutkan perbedaan pendapat antara mereka. Jadi kita tahu gitu kan bagaimana dinamika pemikiran di antara para ulamaul muhaddisin di masa-masa awal. Selanjutnya ini yang terakhir, ketiga itu lebih spesifik lagi. Jadi kalau tadi itu tafarrudu as-siqah mutlaqan secara mutlak, yang kedua itu tafarrudur rawi ya baik sikoh maupun nggak sikoh, yang ketiga adalah mukhalafatus sikoh liman huwa awsaq au aktar. Jadi mukhalafatus sikoh bagi orang yang lebih awsaq. Jadi seorang nih misalnya nih siapa Nadra ini statusnya sikoh.
ada temannya lagi Fitri. Kalau dibandingkan antara kedua ini, secara hafalan, secara sifat-sifat dan lain-lainnya dalam riwayatan hadis loh ya, itu lebih tinggi statusnya Fitri gitu kan. Nah, ketika misalnya Nadra ini nggak mukhalif atau berbeda dengan riwayat yang dari Fitri, ini akan menjadi masalah. Itu namanya adalah syadz. Tuh, ini adalah madhabnya Ibnu Hajar al-Asqalani. Yang juga diikuti oleh As-Sakhawi, Hafidz As-Sakhawi, Hafidz As-Suyuti, As-Sun'ani, dan lain-lainnya. Nanti ini juga Imam Syafi'i juga masuk kategori ini. Jadi ini adalah syadz. Dan ini adalah perbedaan pendapat terkait dengan syadz. Nah, betul juga yang dikatakan oleh teman-teman bahwa untuk mengetahui syadz ini perlu penelitian yang mendalam. Dan memang harus kalau memang kita pakai yang ketiga atau pakai madhab yang ketiga ini, yang seorang sikoh berbeda dengan sikoh yang lain, berarti nanti di situ kita harus tahu antara hubungan dia dengan ziyadatus sikoh. Kan ziyadatus sikoh itu maksudnya ini. Ziyadatus sikoh itu maksudnya ada riwayat dari si fulan. Ini beliau sikoh. Ada juga fulan lain, sama-sama sikoh. Versi yang si fulan yang pertama itu lebih panjang hadisnya daripada yang satunya lagi. Nah, itu berarti ada seorang sikoh yang hadisnya itu lebih ziyadah. Oh, nanti kalau untuk istilah-istilah ini saya punya namanya infografis. Infografis ini enak buat inget-inget ya. Jadi bahasa Arab tapi tidak apa-apa. Nanti teman-teman tinggal ini aja dicari artinya sedikit-sedikit. Jadi ini di sini dijelaskan jenis-jenis hadis kan. Ini yang mutawatir dan ada yang ahad. Yang mutawatir berarti yang rawinya banyak. Kalau ahad ya berarti rawinya satu itu kan. Nanti masuknya ada masyhur, ada aziz, ada gharib. Kemudian yang makbul itu ya berarti hadis makbul. Yang ahad itu maksudnya sahih dan hasan. Kemudian yang mardud, hadis ahad yang mardud berarti nanti itu maksudnya di dalamnya itu ada maudhu, matruk, mungkar, mu'allal dan seterusnya. Nanti saya kirimkan di grup, kalau lupa saya diingatkan. Oke, sekarang kita kembali lagi ke syadz tadi ya. Ziyadatus siqah. Jadi mazadahu thiqatun ruwatul haqiqat al-akharin bidzalikal hadis. Nah, ini enggak apa-apa diterima. Jadi sebuah hadis yang lebih pendek itu diterima karena apa? Karena ada ziyadatus siqah pada hadis tersebut. Oke, sekarang kita kembali lagi ke syadz. Jadi ini pembahasannya mengenai syadz dan hubungannya antara dia dengan hadis mungkar dan ziyadatus siqah. Oke, sekarang contohnya sudah ada ya, di makalah, bisa dibaca sendiri. Kemudian, dan kalau di sini lebih pendek versinya. Oke, sekarang kita ke ilal ya. Nanti ada perbedaan antara kan sebagian ulama bilang syadz itu lawan katanya adalah mahfud gitu ya. Nanti di dalam Sahih Bukhari itu ada istilah ghairu mahfud. Nah, itu nanti artinya apa? Bisa dicari penjelasannya ada di sini. Oke. Selanjutnya ilal. Kalau ilal, yang perhatian terhadap ilal itu besar. Dari awal memang kayak Imam At-Tirmidzi punya Kitabul Ilal. Kemudian Ali Al-Madini juga punya Al-Ilal. Kemudian
Banyak ya, termasuk salah satunya adalah Ad-Daruqutni. Daruqutni, sebelum saya liatin Ilal Ad-Daruqutni, ini bagus bukunya, teman-teman bisa baca. Ini adalah karangannya. Nah, ini bagus nih. Jadi kayak gini nih, kalau misalnya mau ngecek hadis, itu biasanya para muhadis ini tuh bikin sajaroh gitu, bikin bagannya. Jadi nanti disambungkan di sini kan, nyari yang misalnya ini yang mana yang maklul itu yang ininya jalur seperti ini. Kalau yang sahih ini jalur dari Ibnu Umar. Ini. Jadi jalur sanad. Ada waham di sini misalnya. Kalau yang tadi, yang contoh yang sering dipakai itu yang keliru dari Abdullah bin Dinar. Jadi siapa? Jadi namanya bin Dinar tapi keliru di belakangnya gitu, keliru di depannya. Jadi ini contohnya misalnya sahih dan ma'lul ya. Hadisnya Rijalun minal Amsar. Itu ke Ali bin Husain, ke Ibnu Syihab, kemudian dari atas. Kemudian ke Ibnu Uyainah, Syu'aib, Sholih, dan Auza'i. Nah, ini dari Ibnu Syihab ke Yunus. Ini yang dianggap mu'allal. Nah, ini dicari sendiri nanti. Nah, ini karangannya siapa, saya lihat dulu. Dr. Masruhin Muhsin. Nanti saya kirimkan aja, nggak apa-apa. Kayaknya semoga nggak ada masalah dengan hak ciptanya. Ya pokoknya semoga bisa dipakai diambil manfaatnya ya. Oke, sekarang mana tadi? Jadi Dr. Nuruddin Itri juga nulis kitab yang pendek juga terkait Ilalul Hadis. Ini tulisannya beliau. Kemudian sebentar. Mana ini? Qadimah Ibnu Sholah, Manhajun Naqd. Oh ini, Al-Ilal milik Ad-Daruqutni. Jadi ini adalah kitabnya Ad-Daruqutni. Kitab Ilal beliau ada berapa jilid? Ada berapa juz? Ada 11. Ada 11 juz, cuman ini jadi satu, jadi ada 4.597 halaman. Beliau ini membahas ilalnya itu per musnad ya. Jadi misalnya kalau mau lihat nih Umar bin Khattab, musnadnya awalnya Abu Bakar dulu kan, terus ini Umar bin Khattab, nanti terus Utsman, terus Ali, diterusin. Nah, beliau menulis ilalnya itu begini. Jadi kan tadi disebutkan oleh teman-teman ya, ada kitab-kitab ilal oleh fulan. Nah, ini contohnya. Jadi supaya kita bisa lihat isinya seperti apa. Hadis Umar. Jadi ini dibagi per musnad ya, musnad Umar, musnad Utsman dan seterusnya. Ini adalah hadis pertama yang dari riwayat Umar bin Khattab. Ini hadisnya ruwiyah Syekh Al-Imam Abdul Hasan Ali bin Umar bin Ahmad bin Mahdi Al-Hafidh an hadis Utsman bin Affan an Umar bin Khattab anin Nabi ini alama kalimatan la taqulu abdan haqqan min qalbi fa yamutu ala dzalika illa haramun ala nar la ilaha illallah. Hadis ini hadis tentang keutamaan bacaan la ilaha illallah. Nah, hadis faqala ini yang ngomong adalah Daruqutni. Hadis riwayah Qatadah waqtulifa fi. Nah, farwahu Sa'id an Abi Arubah an Qatadah. Jadi an Muslim bin Yasar an Hamron an Utsman an Umar. Jadi kan ini kan
sebelum Utsman ini kan Ahmad bin Mahdi. Ali bin Umar ya kan, Ali bin Umar bin Ahmad bin Mahdi. Nah, kalau ini ada riwayat lain dari Sa'id bin Arubah. Terus kemudian Abdul Wahab dari Atta al-Khaffaf. Ada mukhalafahnya. Siapa yang mukhalafah? Ini. Disebutkan di sini hadis Abdul Wahab dari Atta. Versi Abdul Wahab dari Atta itu yang paling bagus isnadnya dan lebih bagus, lebih betul gitu isinya. Nah, jadi Daraqutni ini menyebutkan hadisnya dan kemudian dijelaskan masing-masing. Ini dari sini. Kemudian jalur ini lebih sahih, lebih sanadnya lebih bagus kayak gitu, nanti dijelaskan. Jadi ilmu ilal ini teman-teman di dalamnya juga untuk mengetahui ilal itu berarti harus tahu tahrij hadisnya, orang-orangnya, terus juga harus mengetahui bagaimana keadaan per orangnya sehingga dia bisa menyimpulkan oh yang versi ini yang lebih cocok. Seperti itu. Nah, membahasul illah sekarang. Jadi tadi sebutkan ya illah itu apa? Secara bahasa itu kan marot gitu kan, marot atau sakit lah gitu atau cacat kalau di dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau secara istilahnya para muhaddis ini itu adalah ibaratun an asbabin khafiyatin ghamidatin tara'at al-hadithi faqudihat fi sihhati ma'ana dhahiru salama minha wa la yakunu lil jarahi madkhalan fiha. Jadi ini makna yang sering dipakai adalah ini. Sebab yang khafi atau tersembunyi yang ketika hal tersebut ada di dalam hadis itu bisa statusnya berubah dari sihah ke yang lain. Meskipun secara dohir itu terlihat bahwa hadis itu salim gitu ya, selamat gitu kan. Makanya sebenarnya syad dan ilah itu secara rawi mereka sikoh. Jadi rawinya sikoh semua, cuman ada perbedaan antara si rawi satu dengan rawi yang sebenarnya lebih authaq, lebih tinggi derajatnya dari rawi tersebut, itu syad. Nah, kalau ilal itu ya hadisnya itu secara dohir itu selamat gitu, nggak kayak misalnya nggak ada hal-hal yang kita melihatnya aja udah oh ini berarti nggak bisa masuk kategori hasan atau kategori sahih gitu. Nah, tapi kalau di sini ini secara dohirnya itu selamat, tapi dengan penelitian yang lebih lanjut terlihat bahwa di dalamnya itu ada sesuatu yang akan berpengaruh pada kesahihan atau kediterima hadis tersebut. Dan nggak ada hubungannya dengan ilmu jarh wa ta'dil ya kan, jarh wa ta'dil kan sendiri. Sama juga ilal juga nanti ada banyak sekali yang memberikan definisi. Jadi Khalil itu definisinya apa, kemudian nanti Hafidz Ibnu Hajar juga pasti punya definisi, Hakim An-Naisaburi punya definisinya, dan begitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman ketemu misalnya kok ilalinnya kok seperti ini gitu, nanti harus dicek dulu, oh ini versi siapa, versi definisi siapa. Jadi kita nggak langsung nyalahin gitu, nggak langsung nyalahin orang yang seperti itu. Misalnya tadi itu yang di chat itu kalau memang tafarrud secara mutlak ya berarti masuk di situnya tafarrudnya orang yang dhaif dan orang yang sikoh. Tapi kan yang lebih dipakai itu adalah yang tafarrudnya orang sikoh ya. Jadi lebih sempit dari pembahasannya, jadi lebih sempit karena khusus orang-orang sikoh aja.
Oke, jadi ini ini juga penjelasan. Jadi kan di sini di Ilal Ad-Darqutni ini sebelum masuk pembahasannya itu ada penjelasan mengenai ilat. Nah, ini ditahqiq oleh Mustafa Domi. Yang disebutkan ada empat macam definisi. Nanti setiap definisi itu nanti akan punya konsekuensi masing-masing gitu. Ketika definisinya lebar, nanti akan masuk macam-macam hadis yang sebenarnya secara dohir pun kelihatan kalau di situ ada ilahnya gitu kan. Selanjutnya kita ke bawah lagi. Nah, ini adalah jenis-jenis illah dan di mana gitu tempatnya, apakah di matan atau di sanad gitu kan. Jadi kalau di sini disebutkan ada 6 jenis. Jadi illah itu terjadi di sanadnya, tapi dia nggak mengubah status hadisnya. Contohnya marawahu mudallisun bil an-anah. Jadi hadis yang diriwayatkan dengan an-anah. An-anah itu apa ya? Pokoknya an fulan gitu kan. Pada yujibu tawaqqufan qabulihi. Nah, kalau an-anah ya nggak diterima dong, ditolak. Fain wujidaman min tariqin ukhra qad sarraha biya bisima tubayinu anal illa ghairu qadhiha. Tapi kalau hadis yang an-ana ini yang diriwayatkan oleh seorang mudallis ini, ketika kita menemukan ada jalur-jalur lain yang jalur-jalur lainnya itu riwayatannya itu pakai simaah, jadi haddasani, pakai haddasana, pakai akhbarona, jadi kan bukan pakai an-ana. Maka ya udah berarti diterima hadis secara matanya, diterima hadis itu, jadi nggak ngaruh gitu. Karena ilahnya itu ghairu qadhihah, nggak membuat hadis tersebut jadinya akhirnya turun derajat, meskipun kalau bisa dimilih ya milih yang dipakai ya yang tadi itu yang jalurnya lain yang lebih kuat tadi itu. Itu yang pertama ya. Jadi ada di mana? Ada di sanad. Yang kedua, ilatnya ada di, kelihatan nggak? Maaf Bu, nggak kelihatan Bu. Sebentar, tunggu. Dari tadi atau barusan? Baru-baru ini sih Bu. Oke, sebentar saya share screen lagi. Sudah terlihat Bu. Udah. Ya, sekarang ilatnya itu ada di sanad wa taqdahu fi dunal matan. Jadi akan membuat secara otomatis sanadnya nanti dianggap cacat gitu ya. Contohnya marawahu ya'la an Ubaid atau Nafisi an Thawri an Amr bin Dinar an Ibnu Umar an Nabi. Hadisnya al-bai'an bil khiyar. Di sini kenapa Ya'la ini Ya'la ini ghalat atau salah. Jadi Amr bin Dinar itu yang harusnya itu bukan Amr bin Dinar tapi Abdullah bin Dinar. Marwahu a'immah min ashabil Thawri misal Fadl. Karena versi-versi lain seperti versinya Muhammad bin Yusuf dan versinya Makhlad, yang lain-lain itu pakainya Abdullah bin Dinar bukan Ammar bin Dinar. Maka hadis ini ya yang ditolak ya hadisnya yang versi yang pakai Amr bin Dinar ini aja. Matannya tetap diterima. Nah, sekarang ilatnya itu ada di sana. Watak dahu fihi ya fil matan ma'an. Jadi ilatnya ada di sanad.
Tapi hal ini membuat hadis ini cacat secara matan maupun secara sanad. Misalnya, seperti misalnya ada mursal atau mauquf atau ibdal rawin dhaifin biriwayatin sahih. Jadi orangnya itu mengganti rawi yang dhaif itu dengan rawi yang sikoh. Seperti terjadi di Abu Usama Hamad bin Usama Al-Kufi. Jadi Abu Usama ini seorang yang sikoh ya. An Abdurrahman bin Yazid bin Jabir. Jadi Abdullah bin Yazid ini adalah orang sikoh juga. Nah, kemudian sikoh tapi dari Syam ya, dari Syam. Kemudian Abdurrahman bin Yazid ini datang ke Kufah, ke tempatnya Abu Usama. Kemudian orang-orang ngambil hadis dari beliau, tapi Abu Usama nggak sempat ngambil. Mungkin orangnya Abu Usama sedang kemana pergi atau kemana sibuk atau sakit atau gimana kan. Kemudian ada orang datang lagi ke Kufah, namanya Abdurrahman bin Yazid bin Tamim. Coba bedakan. Abdurrahman bin Yazid bin Jabir. Kalau ini Abdurrahman bin Yazid bin Tamim. Nah, orang ini kalau yang pertama tadi itu adalah orang sikoh, yang kedua ini adalah orang yang dhaif. Nah, ketika yang dhaif ini datang ke Syam, ke Kufah, Abu Usama tadi ini ngambil hadis dari orang ini. Ketika ditanya kan Abu Usama bertanya kepada Abdurrahman, dia berkata, Anda ini namanya siapa? Katakan dia bilang Abdurrahman bin Yazid. Nah, Abu Usama menyangka bahwa Abdurrahman bin Yazid itu yang awal tadi. Gitu, sehingga dia ngambil hadis dari orang tersebut, kemudian dinisbatkan ke yang pertama tadi. Ini kan ghalat ya. Nah, akhirnya hadisnya jadi mungkar gitu dalam riwayat Abu Usama tadi. Jadi orang yang nggak tahu, orang yang nggak paham atau nggak belajar hadis secara menyeluruh, mendalam, dikiranya memang benar Abu Usama ngambil dari yang sikoh yang tadi, padahal dia ngambil dari orang lain yang namanya sama. Tapi ternyata beda status, satunya sikoh, satunya dhaif. Sekarang ada ilat di matan, tapi tidak ngaruh di statusnya, layak tahu. Wala fil isnad, juga nggak ngaruh di sanadnya. Contohnya, kullu ma waqa'a minal ikhtilaf bil alfat katsiran min ahadits sahihaini. Jadi ada hadis dari Muslim dan Bukhari yang ada perbedaan lafaz di antara keduanya. In idza amkanal jam'u, ketika misalnya bisa digabung keduanya itu, maksudnya lafadznya ada semacam perbedaan. Tapi kalau dikumpulkan, dibuatkan bagan, dibuatkan pohonnya itu nanti nyambung ke satu maksud gitu kan. Nah, berarti ya akhirnya hadisnya nggak dianggap cacat gitu kan. Yang kelima adalah ada ilat dalam matan. Wataqtaku fihi, ilatnya ada di matan dan hal tersebut membuat cacat di dalamnya, tapi bukan di sanadnya. Jadi ngaruhnya cuma di matannya itu. Ilatnya ada di matan dan cuma ngaruh di matannya. Contohnya ma infarada bi Muslim bi fi hadis Anas bin Lafat Musarrah binafil qiraah bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya bismillahirrahmanirrahim tadi udah dijelaskan ya. Dijelaskan di teman-teman itu terkait pembacaan bismillah itu atau iftitahul qiraah yang tadi. Jadi ini hadisnya ini nanti ngaruhnya di matan aja, tapi sanadnya tetap diterima secara para orang-orangnya diterima. Karena sebenarnya maknanya sama kan, satunya Al-Fatihah itu kan iftitah gitu ya. Oke, selanjutnya nomor 6 adalah
ilat atau cacatnya ada di matan dan membuat hadisnya itu ditolak gitu ya, di qad yaqdahu itu maksudnya ya ngaruh gitu. Fil isnadi ma'an. Jadi ngaruh di matannya maupun di sanadnya. Contohnya ma yarwihi rawin bil makna alladzi dhannahu yakunu khata' wal murad bil lafzil hadis ghairu dzalika. Jadi riwayat hadis bil makna. Jadi karena kalau dilihat maksudnya itu bukan hadis tersebut gitu, maksudnya beda. Jadi ketika meriwayatkan hadis bil makna ternyata nggak sesuai dengan hadis aslinya. Ya berarti hal tersebut membuat rawinya ada tanda X-nya. Rawinya berarti dianggap kurang dan juga sanadnya matannya juga nggak diterima kan, karena ada di dua tempat itu tadi. Jadi ini terkait tadi itu macam-macam ilahnya ada di mana dan ngaruhnya di mana gitu, ngaruhnya terhadap sanad aja atau ngaruh terhadap matannya aja dan sebagainya. Nah, ini adalah jenis-jenis ilat menurut Hakim. Nah, tapi sebelum ini nanti saya balikin lagi ke teman-teman, barangkali ada yang mau ditanyakan. Masih ada waktunya. Silakan. Gimana Mbak? Kayak suara saya kecil ya? Enggak kok Ibu, terdengar Oke jelas. ya, berarti ya. Oke. Saya nggak berani teriak-teriak, ada tamu. Takutnya tamunya kebangun. Oke. Silakan, mau ada yang tanyakan nggak? Jadi sebenarnya kalau mau disimpulkan, syad dan ilat ini bisa terjadi di sanad dan di matan. Jadi kalau orang mau mengkritisi hadis dan mau fokus membahas mengenai syad dan ilat, berarti dia harus ngecek bagian matan dan juga ngecek bagian sanad juga gitu kan. Dan kan ada kan kritik hadis tapi fokusnya di matan aja atau di sanad aja kan. Kalau di sanadnya berarti ya orang-orangnya, jarah ta'dilnya gimana, terus kemudian dobetnya gimana, adalahnya gimana ya, ilmu-ilmu yang terkait dari jarh ta'dil ya kan. Nah, kalau yang terkait dengan matan, misalnya matannya harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan ijma misalnya, dan juga sesuai dengan fakta sejarah, itu kan lebih ke isi hadisnya atau matannya. Nah, kalau syad dan ilah ini bisa masuk ke kedua-duanya, bisa masuk ke ilat, bisa masuk ke matan, bisa masuk ke sanad. Itu aja sih. Terus kemudian nanti apa yang perlu diketahui ya definisinya yang utama aja, yang definisi yang dipakai gitu kan, Jurs. Harus tahu juga. Jadi mutaqaddimin itu condongnya ke apa, mutakhirin itu condongnya seperti apa. Kemudian paling nggak tahu atau perbedaan pendapat antara masing-masing banyak para ulama. Jadi nggak usah kaget gitu kalau tiba-tiba ada yang memaknai secara luas, ada yang memaknai secara sempit. Kemudian
contoh-contohnya. Jadi kalau contohnya al-qadhu fil matan seperti apa, contohnya al-qadhu fil isnad seperti apa, kemudian apa lagi? Sudah sih itu aja sih contohnya. Jadi biar tahu kan. Kemudian, nah terkait dengan ilah, ada yang hadis itu ada ilatnya, tapi tetap diterima. Maksudnya nggak ngaruh gitu, nggak ngaruh dengan statusnya. Kan tadi kayak yang 6 yang saya bilang tadi. Sama, syad juga sama, kayak gitu kan. Sama-sama sih, karena semuanya itu sebenarnya datangnya dari sikoh gitu kan. Orang-orang yang sikoh. Jadi kalau memang ada sikoh versus ausak, sebenarnya yang diambil yang ausak. Kalau misalnya ada orang sikoh versus dhaif atau majhul, ya jelas yang versi majhul atau versi dhaifnya tadi dibuang gitu. Ya nggak bisa diterima, hadisnya nggak bisa langsung. Jadi secara qabul dan rad ya langsung mardud gitu, yang langsung ditolak. Ayo Mbak, nggak ada yang mau nanya ini, seriusan. Atau mau dibaca-baca dulu? Silakan dibaca. Ini nanti saya kirim. Udah punya nggak? Kalau nggak punya nanti saya kirim ke grup Nggak ya. punya, Ibu. Ya nanti saya kirimkan ke grup, dibaca-baca lagi. Ada banyak istilah-istilah baru, cuman sama penulisnya dijelaskan juga di bawah, di sini di bawahnya itu, di footnote-nya itu suka dijelaskan maksudnya ini apa. Jadi enak. Ya udah gini aja, karena nggak ada yang mau nanya. Nanyanya boleh di WA. Tapi janji ada yang nanya ya, 1 atau 2 nggak apa-apa. Biar daya kritisnya itu nggak terkubur. Jadi ada yang misalnya tetap dilatih gitu ya, karena kalau udah nyaman nggak mengkritisi, nggak kayak gitu kok yang saya baca gitu, atau gimana, atau misalnya mau nambahin, nah itu nanti kita nggak terlatih gitu kan untuk mempertanyakan, untuk kritis kan, dan kayak gitu tuh harus dipupuk, karena akan berguna bagi nanti udah selesai kuliah pun kita kadang mendapatkan informasi dari orang, harus masa sih gitu kan, harus dipertanyakan ulang. Dan latihannya ya di mana? Latihannya di kelas. Berani mempertanyakan apa yang disampaikan kepada teman-teman gitu. Ya udah deh, Bu, kalau gitu saya yang nanya. Nanti juga nggak apa-apa kalau misalnya belum mendapat pertanyaan, nanti di grup, nanti saya jawabnya juga di grup. Kamu mau sekarang? Berarti di grup aja. Ya terserah. Sekarang aja deh, kan masih ada waktunya, Ibu. Ya boleh. Ibu, apa sih namanya? Mau hadis, ya. Mana Mbak? Di apa ini, Bu, tadi keluar. Oke. Sebenarnya tuh ulama siapa aja sih, Bu, yang sering bertentangan gitu syatnya? Maksudnya dalam pengertiannya atau dalam penerapannya? Dalam penerapannya. Oke. Untuk penerapan itu, jadi gini, dia dibandingkannya itu dengan orang yang lebih. Jadi misalnya nanti kayak tadi ya, dilihat kalau misalnya kita lihat
kitabnya Daruqutni, kita lihat dari tadi kan itu tentang ilal. Nah, dari situ juga kita bisa lihat maksudnya ini orangnya sikoh. Nanti jalur lain orangnya ini lebih sikoh dari yang pertama tadi. Nah, otomatis kalau misalnya dua orang ini bertentangan, ya diambilnya yang lebih ausak gitu kan. Jadi dia bukan si siapa namanya Kurnia dan Nelly misalnya. Berarti bukan karena Enggak, kesikohannya gitu. bukan. Jadi Berarti dia diambil dari tengah-tengahnya. Gimana tengah-tengahnya? Enggak, jadi misalnya ada hadis berapa. Makanya kan tadi dijelaskan di teman-teman itu kan, kalau untuk mengetahui syad atau ilah, teman-teman harus ngapain? Harus ngumpulin hadis yang sama, ngumpulin hadis yang sama dari semua jalur. Semua jalur dikumpulin sebanyak mungkin, ya sebanyak-banyaknya. Jadi semakin banyak semakin bagus. Setelah misalnya satu hadis itu ketemu, misalnya ada 10 jalur. Dicek satu-satu. Jalur pertama orangnya begini. Jalur kedua orangnya seperti ini. Sampai misalnya jalur kelima nih. Ini ada perbedaan nih antara yang lain-lainnya gitu kan. Dilihat orangnya. Orangnya doif misalnya. Di situ ada yang doif atau orangnya sedikit kurang adil gitu kan misalnya. Ya sudah, berarti riwayat yang tadi itu nggak usah diterima gitu. Kalau menurut muhaditsin ya udah tinggal dicoret aja. Itu kalau doif ya. Tapi kan untuk syad ini kan semuanya sikoh. Jadi semua jalur 10 ini semuanya sikoh. Sikoh semua. Ternyata di satu nomor 9 itu ada perbedaan antara di matannya, ada perbedaan di matannya. Cuman itu doang, cuman si nomor 9 doang, yang lainnya sama gitu. Dilihat nih, dicek. Kok dia ini beda secara matan, secara sanad orangnya sikoh. Tapi kalau dicek-cek lagi yang dari nomor 1 sampai nomor 8 atau nomor 10 itu ada orang yang lebih sikoh dari si yang bersangkutan tadi. Nah, ini namanya berarti yang nomor 9 ini tadi adalah syad gitu. Itu cara menentukan. Jadi nggak bisa kita menyebut si fulan ini lebih antara siapa dengan siapa, nggak bisa. Tapi ngumpulin hadis dulu, nanti dicek. Ngumpulin hadis dulu, dicek seperti itu ya. Iya. Berarti harus kita harus tahu banyak dulu ya Bu, baru kita seleksi gitu. Iya, seperti itu cara ngetahuinya dari mana? Dari ngumpulkan, makanya kan kemudian di dalam kitab matan hadis itu kan seringnya disebutkan hadis itu semua. Kayak misalnya kan kalau kita belajar matan hadis itu kan misalnya di dalam kitab hadis ini itu banyak sekali disebutkan pengulangan. Gitu kan, sering disebut pengulangan. Jadi hadis yang sama disebutkan lagi dengan tentu saja dengan perbedaan rawi kayak gitu. Nah, itu supaya orang-orang yang membaca itu belajar. Oh, versi si A itu jalurnya seperti ini orangnya sikoh semua. Oh, hadis B ini seperti ini gitu. Jadi salah satu caranya ya dengan istiqra atau meneliti apa semua, diklasifikasi satu-satu. Hadis niat dicari semuanya. Sama dicari juga nanti yang riwayat bil maknanya ada nggak, dimasukkan di situ semua jadi satu. Nanti lagi hadis lain lagi dicek semua kayak gitu. Itu ya, Fit. Oke deh Bu, makasih banyak. Yo, sama-sama. Lagi nggak yang mau nanya? Kalau nggak, nanti saya balikin lagi ke teman-teman pemateri ya. Disebutkan seperti apa.
Kalau ilalnya midi itu pembahasannya lebih besar ya, nggak cuma ya. Pak, kelompok 9. Simpulannya silakan. Masih di sini ya? Iya, Ibu. Langsung kesimpulannya ya, Ibu. Baik, kesimpulannya. Syad adalah sebuah hadis yang dimaksudkan berlawanan dengan hadis lain yang diriwayatkan oleh rawi yang lebih sikoh daripada rawi yang meriwayatkan hadis yang pertama. Sedangkan irat itu adalah kecacatan yang tersembunyi dan samar yang dapat menurunkan atau merusak kredibilitas kesahihan hadis. Cara mengetahui syad dalam hadis adalah dengan menelusuri berbagai buku induk hadis, kemudian membandingkan antara satu hadis dengan hadis lainnya, baik dari segi sanad maupun matannya. Kemudian untuk mengetahui ilal, hadis terlebih dahulu ditelusuri dari berbagai buku induk hadis dengan sanad yang lengkap. Setelah itu dibandingkan antara satu dengan yang lainnya, baik dari sanad maupun dari segi matannya. Adapun kitab-kitab hadis mengenai ilat, yaitu ada Ilal al-Hadis karya Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi, ada Ilal wal Ma'rifah Ar-Rijal karya Ahmad bin Hambal, kemudian ada kitab Al-Ilal karya Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Harun al-Baghdadi, dan lain sebagainya. Langsung ditutup saja, Ibu. Ya, silakan, nggak apa-apa. Baik, teman-teman, terima kasih atas perhatiannya dan telah mengikuti perkuliahan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya, mohon maaf selaku pemakalah. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Ibu dan pemakalah. Terima kasih, Bu. Ya, semoga bisa dipahami ya. Jadi, Amin. kalau kurang paham dibaca-baca sendiri. Baik, Ibu. Oke, teman-teman, mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat menaiki ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin Ibu. Batin Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Ibu. Ibu. Hmm.